Ya, ini adalah video kegiatan literasi di 11D Cafe 2. Siswa akan menampilkan diskusinya tentang materi literasi hari ini. Okay, please. Selamat pagi, kami akan mempresentasikan literasi tentang toleransi beragama. Ya, toleransi beragama. Om Swastiastu. Pelita Dharma kali ini mengesahkan topik tentang toleransi beragama. Ada 3 pertanyaan yang perlu dibahas saat berbicara tentang toleransi beragama, yaitu apakah yang dimaksud toleransi beragama? 2. Apakah toleransi beragama? 3. Dan bagaimanakah bentuk toleransi beragama? Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain, seperti yang disebutkan dalam Kakawin Sutasoma karangan MPU dan Tulas Bhinneka Tunggal Ika dan Tanana Dharma Mangwa, yang artinya berbeda-beda tapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Video ini menggambarkan toleransi beragama yang sudah sejak zaman dulu terjalin, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan beragaman suku, bangsa, dan agama. Walaupun demikian, kita adalah bangsa Indonesia yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan karena suatu perbedaan kita menjadi terpecah belah. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Dari suku manapun asal kita, dari keturunan apapun kita, dari agama apapun kita adalah satu bangsa Indonesia. Demikian pula dari agama Hindu. Kita banyak mengenal sekitar nama atau nama Tuhan, apakah disebut Iswara, Brahma, Wisnu, Siwa, dan lainnya. Sesungguhnya itu hanya sebutan dari manifestasi Tuhan di dalam fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan untuk memahami eksistensi Tuhan. Apapun keyakinan orang di dalam menyampaikan ekspresi Tuhannya tentang Tuhan. Tuhan di dalam ajaran Hindu diyakini satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Artinya Tuhan atau Ida, sang Maha Pencipta, Esa hanya satu, tidak ada duanya. Hanya orang bijaksana menyebutnya dalam balik nama. Yang pertama, Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk meyakini kepercayaan masing-masing, menjalankan ajaran agamanya, dan menjunjung tinggi keyakinan yang dipercaya. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap kebanyakan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela apapun hingga agama lain beralasan apapun. Karena toleransi juga tidak mampu aktivitas agama lain, tidak merusak ibadah, dan tidak mengganggu keyakinan orang beragama. Tujuan toleransi beragama adalah meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan ada agama lain. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya, mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat perbedaan. Agama bukan alat untuk memecah belah. Agama adalah alat untuk mempersatukan umat. Ketika terjadi perpecahan, siapa yang rugi? Perpecahan dapat merugikan masing-masing individu di dalam melakukan aktivitasnya. Dengan terciptanya toleransi beragama, kita dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain dan menyatukan perbedaan. Jangan karena perbedaan keyakinan dijadikan suatu pemusnahan. Bentuk toleransi beragama. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing,
menghargai dan memberikan kesempatan kepada mereka yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Jadi toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Apakah ada pertanyaan? Oke, Rebaldi, apa pertanyaannya? Apakah mengucapkan salam agama lain? Apa? Apakah mengucapkan salam agama lain merupakan toleransi Iya. pemeluk agama? Iya, karena apa tadi Oli? Karena mengucapkan salam kepada yang lebih tua adalah agama Islam, agama Buddha, mengucapkan assalamualaikum itu merupakan toleransi nggak? Maksudnya Apa itulah ya, bagaimana toleransi dapat memperkaya keragaman budaya dan sosial di suatu masyarakat. Memperkaya keragaman budaya dan sosial di suatu masyarakat. Ada pertanyaan kau maksud begitu mengucapkan salam agama satu yang lain merupakan toleransi. Misalnya gini, orang Hindu begitu nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau orang Islam mengucapkan suatu itu merupakan toleransi beragama. Nah, itu maksudnya gini. Susun lah kalimatnya. Apakah mengucapkan salam agama lain, mengucapkan salam agama lain merupakan Bagaimana toleransi dapat percaya keragaman budaya dan sosial di suatu masyarakat? toleransi antar umat beragama. 2. Meningkatkan pemahaman atas budaya. 3. Memperkaya dan tradisi lokal. 4. Memupuk solidaritas dan kebersamaan. Mengurangi konflik dan diskriminasi. Meningkatkan inovasi sosial. Udah jawab tuh pertanyaan. Nanti kalau dia nak kali kasih seperti itu. Contohnya misalnya Islam, menjalankan politik sunat Rasul, atau orang budaya menjalankan politik. Kalau yang sini sih, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Baldi. Apakah mengucap salam agama lain merupakan toleransi antar umat beragama? Mengucapkan salam agama lain sering dianggap sebagai bentuk penghormatan dan toleransi antar umat beragama. Namun pandangannya bervariasi tergantung pada keyakinan masing-masing individu atau pandangan hukum agama yang dianut. Apakah sudah jelas? kamu masih sekolah. Nah, betul jawabannya betul. Tempat dia bilang, ya itu merupakan toleransi antar umat beragama. Baru ke debat. Bagaimana cara mengatasi Karena di konflik dalam yang Islam timbul akibat intoleransi jadi beragama? suatu isu salam tidak kok tanya Konflik Bagaimana cara mengatasi konflik yang timbul akibat intoleransi itu beragama? namanya mempermainkan agama, mencampur adukan ajaran agama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rangga. Bagaimana cara mengatasi konflik yang timbul akibat intoleransi beragama? Mengatasi konflik akibat intoleransi beragama membutuhkan pendekatan yang komprehensif, antara lain: 1. Dialog antar umat beragama. Fasilitasi dialog terbuka untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka. 2. Pendidikan toleransi. Tanamkan nilai toleransi sejak dini melalui kurikulum pendidikan yang menekankan keragaman. 3. Penegakan hukum. Tegakkan aturan secara tegas terhadap tindakan intoleransi atau diskriminasi. 4. Kerjasama antar pemimpin agama. Libatkan tokoh agama untuk menciptakan perdamaian dan menyelesaikan konflik. 5. Peningkatan kesadaran sosial. Kampanye damai melalui media sosial, seminar, dan komunitas lokal. 6. Membangun solidaritas. Libatkan semua pihak dalam kegiatan bersama untuk menguatkan rasa persaudaraan. Apakah sudah jelas? Itu kan artinya doa. Salam itu doa. Agama kami sampaikan. Betul. Misalnya ada bukan ucapkan pun suatu Yesus. Salam ada salam nasional. Selamat pagi, selamat siang. Waktu ibu upacara tuh ibu ngasih kayak itu kok dengerin bu? Enggak tahu itu pernah tanya dengan agama lain kalau mengucapkan salam kan nggak boleh jawab bu. Agama lain mengucapkan salam gitu. Kehidupan Itu namanya mencampur adukan pelajaran agama. mengucapkan salam Tidak kepada yang menghormati lebih ya, tua. betul nggak? Betul. Gitu bang. Kita harus konsisten bang. Dari hormati sama tua atau Tidak membeda-bedakan agama satu sama lain. menghormati ibadah orang lain, menghargai hari raya agama lain, menjaga kerukunan, memberi ruang ibadah, tidak memaksakan keyakinan, Betul. belajar dan menghormati tradisi. Iya, betul. Gitu aja. Itu bukan berarti dia mengucapkan salam khusus. Bukan berarti dia mengucapkan salam Bisa satu pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? mungkin. Mungkin kamu diundur. Takut ada tantangan. Jadi namanya dulu tahun 9. Tapi nggak tahu kenapa. Iya, kita berarti. Tahun 29 ya. Dari kami tidak ada yang pertanyaan berdua. Oke, finish.